Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan sebuah makalah logika yang berjudul konsep klasifikasi. Sebelumnya saya di sini atas nama Triyono dan sebenarnya dengan Kartini karena beliau tidak bisa hadir. Baiklah, langsung saja di sini yang akan pembahasan tentang apa yang kita bahas pada saat ini, yaitu pengertian klasifikasi, dasar-dasar klasifikasi, penggolongan klasifikasi, macam klasifikasi, dan hukum klasifikasi. Nah, itulah yang akan kita bahas pada saat ini. Latar belakangnya sedikit saya bacakan tentang bagaimana konsep klasifikasi tersebut. Pertama, kata logika sudah sering kita dengar dalam suatu percakapan sehari-hari, yaitu lazimnya itu cenderung diartikan sebagai sesuatu yang masuk akal, misalnya wajar, pantas, dan bisa mengerti. Misalnya, logis sekali kalau dia akhirnya terkena pemutusan hubungan kerja, dia malas. Nah, itu sebabnya. Jadi sesuatu yang bisa masuk akal, dimengerti, itulah logika. Atau menurut logika, dia mesti dapat gagal. Kadang-kadang logika itu juga digunakan dalam arti budaya atau cara pikir seseorang. Kemudian logika merupakan cabang filsafat yang bersifat praktis, berpangkal dan penalaran, sekaligus juga sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu. Dengan fungsi sebagai dasar filsafat dan sarana ilmu, karena logika merupakan jembatan penghubung di antara filsafat dan ilmu. Kemudian singkat lagi, logika mempunyai prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang harus dipelajari. Jadi ketika mempelajari suatu kaidah, mempelajari suatu logika, itu mempunyai suatu kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip yang harus dipelajari, sehingga kita mengerti bagaimana cara kita untuk mengetahui tentang logika gitu, tentang mempelajari sebuah ilmu logika. Kemudian, tetapi yang demikian itu, pengetahuan mengenai prinsip dan kaidah saja belum menjamin seseorang itu bahwa untuk berkenalan secara logis itu. Jadi tidak semua orang yang memiliki berpengetahuan tentang prinsip dan kaidah. Selanjutnya, begitu juga dalam ilmu logika atau bisa disebut dengan ilmu mantik. Jadi kalau dalam ilmu logika itu ibaratnya seperti ilmu mantik. Terdapat salah satu disiplin atau ilmu terdiri biasanya disebut pembagian atau analisis dan klasifikasi, yang mana menjadi suatu disiplin ilmu yang sangat penting. Kemudian klasifikasi itu ialah mengelompokkan barang yang sama dan memisahkan dari yang berbeda menurut seisinya. Dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan mengelompokkan semacam itu sangat sering kita lakukan, dan penjual buah-buahan datangnya dengan beberapa cara berdasarkan macam buah yang dijual. Baiklah, itu tadi tentang latar belakang sedikit tentang konsep klasifikasi. Sekarang kita tentang suatu pembahasan. Di sini bab 2 pembahasan. Jadi pertama kita mengerti harus bagaimana kita mengetahui pengertian klasifikasi itu sendiri. Jadi persoalan klasifikasi itu adalah bagaimana seorang pada hakikatnya dapat membagi-bagi suatu pengertian ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil, baik mengenai isi atau maupun luasnya. Berarti bahwasanya dapat dikatakan klasifikasi merupakan pembagian. Dalam bahasa umumnya, pembagian sendiri dalam klasifikasi dapat dua golongan, yaitu pembagian yang logis, bukan pembagian fisik. Kemudian dalam pembagian fisik, masing-masing pembagiannya pada umumnya tidak ada hubungan sama sekali dengan keseluruhannya. Misalnya, mobil dibagi dalam beberapa bagian seperti roda, setir, kopling, kaca, spion. Itulah pembagian daripada mobil. Namun dalam demikian itu tidak dikatakan mobil apabila hanya memiliki satu bagian saja. Yang bisa dikatakan bagian mobil itu adalah ketika semuanya itu bergabung, maka bisa dikatakan sebuah mobil. Jadi hal lainnya dengan logis, golongan ini sederhana dibagi ke sederhana jenis seperti pada kendaraan roda 4. Jadi bisa digolongkan mobil juga tadi sebagai kendaraan yang beroda 4 jenisnya. Sendiri ada yang berbagai macam seperti truk, jeep, sedan dan lainnya. Itu juga bagian daripada jenis-jenisnya itu sendiri. Jadi oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa klasifikasi itu adalah sebuah cara atau metode bagaimana mengelompokkan sebuah hal ke dalam suatu atau beberapa sistem kelas berdasarkan kriteria yang dimiliki. Kita lanjutkan. Di sini ada dua
macam cara membuat klasifikasi. Jadi ketika kita mengetahui pengertian klasifikasi, terus bagaimana sih cara kita membuat klasifikasi itu? Dan di sini ada dua macam bagaimana kita untuk membuat klasifikasi itu. Pertama dengan pembagian, dan kedua dengan penggolongan. Jadi itu dengan pembagian, yang kedua dengan penggolongan. Dan dilihat secara metodis ada dua sistem klasifikasi, yaitu klasifikasi logis dan klasifikasi dikotomis. Pertama kita membahas tentang bagaimana itu yang dimaksud dengan klasifikasi logis. Jadi klasifikasi logis adalah pembagian atau pengelompokan kelompok-kelompok dalam suatu himpunan yang dimulai dari genus terdekat dengan seterusnya sehingga mencapai infomai spesies. Kemudian yang kedua klasifikasi dikotomis. Jadi bagaimana yang dimaksud dengan klasifikasi dikotomis, yaitu suatu pembagian genus ke dalam dua spesies yang saling bertentangan, seperti genus binatang dibagi ke dalam spesies yang saling bertentangan, yaitu reptilia dan bukan reptilia. Baiklah, kita lanjut. Selanjutnya itu dasar-dasar klasifikasi. Jadi setelah kita mengetahui pengertian klasifikasi, kita mengetahui dasar-dasar klasifikasi. Itu berdasarkan persamaan. Jadi kita dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaannya, seperti sapi dan kuda. Dengan mengamati ciri-cirinya, kita dapat memasukkan kuda dan sapi ke dalam kelompok hewan bertulang belakang. Jadi itu. Jadi secara pengelompokan sapi dan kuda kita bisa mengelompokkan ke dalam jenis binatang yang berpunggung. Ya, kemudian bisa juga dikelompokkan dengan yang berkaki 4, hewan yang menyusui karena memiliki kelenjar susu. Kuda dan sapi juga dapat dimasukkan ke dalam golongan hewan yang berkaki 4 tadi karena sama-sama mempunyai kaki 4. Nah itu, kalau kaki 3 berarti kaki 3. Kemudian yang kedua berdasarkan perbedaan. Meskipun kuda dan sapi merupakan kelompok hewan mamalia, tetapi kita dapat memisahkan sebagian kelompok yang berbeda berdasarkan perbedaan cirinya. Jadi walaupun sesama mamalia, tetapi ada sebuah ciri-ciri yang membedakannya. Apa? Misalnya kuda memiliki jumlah jari yang ganjil setiap kakinya. Nah, jadi kuda itu mempunyai jumlah jari kaki yang ganjil, tetapi sapi tidak. Sapi memiliki jumlah jari yang genap pada setiap kakinya, sehingga termasuk ke dalam mamalia yang berkaki genap. Nah itulah, walaupun dalam segi penggolongan antara mamalia yang sama, tetapi dalam ciri segi kakinya berbeda. Itu dari segi perbedaan. Kemudian berdasarkan manfaat. Jadi pengelompokan merupakan salah satu upaya untuk mengklasifikasi. Hampir setiap orang melakukan klasifikasi terhadap makhluk hidup. Dalam dunia tumbuhan, kita mengelompokkan mawar, melati, cemara, bougainville sebagai tanaman hias. Itu seorang mengelompokkan sebagai tanaman hias. Kacang, jagung, ketela dikelompokkan ke dalam tanaman budidaya. Kacang tanah, kacang panjang, kacang merah itu dikelompokkan sebagai nama kacang-kacangan. Kemudian yang keempat, berdasarkan ciri dan morfologi dan anatomi. Nah, klasifikasi didasarkan pada persamaan dan perbedaan ciri tertentu. Ciri yang dapat digunakan terutama adalah ciri anatomi dan morfologi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan anatomi dan morfologi itu gitu? Jadi morfologi adalah ciri yang tampak di luar tubuh, sedangkan ciri anatomi adalah tampak di bagian tubuh makhluk hidup. Nah, gitu. Pada tumbuhan, ciri morfologi dapat digunakan seperti mawar bunga, bentuk bunga, biji bunga, itu kan di dalamnya gitu. Kekerasan biji, bentuk pohon, bentuk daun dan lain-lain. Atau pada ciri anatomi seperti ada tidaknya cambium, bentuk bekas pembuluh itu. Jadi itu berdasarkan ciri morfologi dan anatomi. Kemudian kita lanjutkan pada pembagian dan klasifikasi. Itu apa sih gitu? Jadi adalah pembagian suatu jenis kepada spesies yang dicakupnya. Jadi kita telah mengetahui tentang jenis, generia, dan spesies kelas keduanya. Telah disebut bahwa manusia adalah spesies, jenisnya adalah binatang. Nah itu, jadi kemudian perlu kita ketahui dan kita pahami bahwa pembagian logika atas jenis spesies suatu benda adalah hak tidak mutlak. Nah, jadi bukan hak yang mutlak pembagian spesies itu. Misalnya tadi dilihat dari manusia adalah spesies yang dilihat dari jurusan binatang, bangsa. Tetapi dilihat dari ras bangsa, maka ia menjadi jenis.
Kemudian demikian juga bangsa adalah suatu spesies. Tetapi bila dilihat dari suku-suku dan bangsa dicakupkan maka menjadi suatu jenis. Nah itulah. Dan secara umum, apa sih klasifikasi itu secara umum gitu. Jadi klasifikasi secara umum adalah pembagian maknanya yang tidak sama. Klasifikasi merupakan pandangan dan pembagian logis. Sedangkan pembagian lebih tertuju pada pembagian fisik ataupun perbedaan yang dapat dilihat jelas, dan klasifikasi dan pembagiannya yaitu sebagai berikut. Jadi pembagian sebagian keseluruhan fisik dan dapat menjadi pendikat dan bagian fisik tersebut. Misalnya manusia kita bagi menjadi beberapa bagian. Jika dipisah tidak dapat disebut dengan manusia karena tidak lengkap dari suatu pembagian postur apa-apa yang dikatakan dengan manusia itu sendiri. Sedangkan dalam klasifikasi keseluruhan dapat menjadi predikat bagi pembagian-bagiannya. Misalnya makhluk hidup ya jelas manusia tergolong makhluk hidup yang masih hidup. Kemudian kita dapat menyebutnya yang tergolong makhluk hidup seperti manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan itu makhluk hidup. Kemudian kita lanjut yang A, dapat spesies itu benar, maka dalam pembagian perlu diperhatikan patokannya sebagai berikut. Nah, jadi kita harus memperhatikannya bagaimana kita mengelola suatu agar spesies itu dengan benar gitu. Yang pertama, pembagian harus didasarkan atas sifat persamaan yang ada pada generia secara menyeluruh. Spesiesnya merupakan perubahan tertentu dari sifat persamaan itu. Misalnya kita hendak membagi bidang datar, maka kita harus membagi berdasarkan perubahan tertentu dan sifat generannya, yakni jumlah isi yang membentuknya. Kita dapat menempatkan sebagai berikut: segi 3, segi 4, segi 6. Nah, kemudian yang kedua, setiap pembagian harus berlandaskan satu dasar saja. Pembagian yang berlandaskan lebih dari satu dasar menghasilkan spesies yang disimpang siur. Nah itu. Jadi kita untuk mengetahui, untuk membuat spesies dengan benar melalui suatu proses dan cara-cara yang tertentu yang benar gitu. Kemudian yang ketiga atau C, pembagian harus lengkap. Nah, jadi pembagian kalau nggak lengkap nggak bisa, harus lengkap. Yakni harus menyebut keseluruhan spesies yang dicakup oleh suatu genera. Ini memang sulit karena tidak selamanya pengetahuan keseluruhan spesies itu suatu genera. Hal ini sangat tergantung dan luas pengetahuan atau kelompok barang-barang itu sendiri. Kemudian kita lanjutkan pada selanjutnya yaitu tentang penggolongan klasifikasi. Jadi ada sebuah klasifikasi itu memang ada golongan-golongan tersendiri. Jadi jika dalam pembagian kita menguraikan detonasi atau genera, maka dalam penggolongan kita mencoba mengatur barang-barang dalam pengelompokan spesies. Nah, jadi antara pembagian dan penggolongan mempunyai arah bertentangan. Pembagian bergerak ke atas dan ke bawah. Nah, iya. Jadi ada ke atas dan ada ke bawah. Dari per individu menuju spesiesnya. Kemudian pengelompokan barang-barang atas golongan tertentu itu juga didasarkan atas persamaan atribut dan perbedaannya. Barang-barang yang mempunyai persamaan tertentu dikelompokkan dalam golongan yang sama. Jadi tidak boleh ketika ada suatu barang yang berbeda itu dikelompokkan menjadi satu, itu adalah bukan suatu pengelompokan yang sama. Kemudian seperti contohnya kita menghadapi barang-barang seperti melati, besi, kenanga, mawar, timah, cempaka, pacar sore, tembaga, dan pelatina. Melati, kenanga, mawar, cempaka, pacar sore mempunyai persamaan-persamaan yang sangat menonjol sehingga dapat kita kelompokkan ke dalam golongan bunga, karena emang itu adalah termasuk salah satu jenis-jenis bunga. Tetapi kalau dalam halnya seperti besi, emas, tembaga, kemudian timah dan platina tidak bisa dikelompokkan dalam golongan bunga. Kenapa? Karena dia bukan bunga. Tapi semuanya itu mempunyai ciri yang sama sehingga kita masukkan dalam golongan logam. Nah, itu. Kemudian selanjutnya langsung saja ada dua macam penggolongan. Jadi ada penggolongan yang namanya penggolongan alam dan penggolongan buatan. Apa sih penggolongan alam itu dan apa sih penggolongan buatan itu? Jadi penggolongan alam adalah penggolongan yang disusun atas kecerdasan kita sendiri, seperti penggolongan melati, mawar, kenanga, dan pacar sore ke dalam golongan bunga. Nah, itulah tadi yang disebut dengan
yang disebut dengan penggolongan alam. Kita dengan suatu kecerdasan kita sendiri, kita mengetahui bahwasanya itu adalah jenis-jenis bunga, maka seharusnya kita kelompokkan ke dalam jenis bunga. Jangan sebaliknya, kita mengetahui bahwasanya itu golongan bunga, macam-macam bunga, tapi kita kelompokkan dalam besi. Itu adalah sesuatu yang salah. Kemudian yang kedua ada penggolongan buatan, adalah penggolongan yang didasarkan atas satu sifat. Nah, bagaimana dikatakan buatan? Karena penggolongan itu dimasukkan atas pengabdian dan tujuan tertentu. Contohnya dari penggolongan ini misalnya penyusun dalam suatu kata kamus. Jadi penyusunan buku dalam perpustakaan itu pengelompokan barang-barang di toko. Penggolongan ini bertujuan untuk mendapatkan kemudahan sejauh mungkin. Ya, jadi kita mengelompokkan dalam suatu kata, dalam suatu kamus, kemudian kita meletakkan buku-buku di perpustakaan sesuai dengan urutannya, yaitu untuk memudahkan kemudahan sejauh mungkin. Bagaimana semudah-mudahnya gitu. Nah itu tadi. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang macam-macam klasifikasi. Jadi ada macam-macam klasifikasi itu apa saja sih? Nah, jadi yang harus kita ketahui. Jadi berdasarkan jumlah kelasnya maka terdapat dua macam klasifikasi, yakni klasifikasi sederhana dan klasifikasi kompleks. Jadi mengapa disebut dengan klasifikasi sederhana? Jadi disebut dengan klasifikasi sederhana adalah apabila jumlah subkelasnya hanya 2. Nah, itu baru bisa disebut dengan klasifikasi sederhana. Ini juga klasifikasi sederhana, ini juga disebut dengan klasifikasi dikotomi, yaitu dari bahasa Yunani, diko menjadi 2 dan temin memotong. Misalnya contoh, kendaraan dapat diklasifikasikan menjadi kendaraan bermesin dan kendaraan yang tidak bermesin. Nah, jadi kelas manusia dapat dibagi menjadi 2, yakni perempuan dan laki-laki, itu contohnya. Jadi tidak semua jadi motor mesin itu yang bermesin, tapi bisa kita bagi menjadi ada yang bermesin, ada yang tidak. Manusia ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Nah, itu klasifikasi sederhana. Kemudian sedangkan yang disebut dengan klasifikasi konsep tadi itu adalah sejumlah subkelasnya lebih dari 2. Kalau yang sederhana tadi hanya 2, sedangkan kalau yang kompleks ini adalah lebih dari 2. Misalnya alat transportasi dibagi menjadi transportasi darat, transportasi udara, transportasi laut atau air. Jadi benda dapat dibagi menjadi benda padat, benda cair, kemudian benda gas. Nah, itu jadi lebih dari 2. Nah, yang tadi model kendaraan tadi ada darat, ada laut, ada udara. Nah, itu contoh-contohnya. Kemudian selanjutnya ada hukum-hukum klasifikasi. Apa sih hukum-hukum klasifikasi itu? Jadi untuk apa klasifikasi itu? Jadi untuk menyusun klasifikasi yang benar yang diperlukan sebagai aturan yang harus dipenuhi. Kemudian yang disusun itu apa? Yang pertama adalah klasifikasi yang harus lengkap. Jadi itu adalah salah satu syaratnya. Jadi bila suatu pengertian klasifikasi, maka subcase-nya harus berada dalam lingkup pengertian dan yang harus disebut dan diungkapkan secara lengkap, tidak boleh setengah-setengah atau terpotong-potong, maka harus diungkapkan secara lengkap. Kemudian tadi kalau misalnya adalah yang tidak lengkap, kalau alat transportasi hanya diklasifikasikan menjadi transportasi darat dan transportasi udara, sedangkan transportasi laut dilupakan, maka tidak bisa. Jadi harus disebutkan ketiganya. Jadi transportasi darat, udara dan laut. Tidak boleh cuma hanya disebutkan 2 atau bahkan 1. Kemudian klasifikasi harus sungguh-sungguh dimisahkan. Nah, jadi klasifikasi tidak boleh menimbulkan pemahaman berlebih di atas subkelasnya. Nah, itu tadi. Kemudian yang ketiga atau ke C, yaitu klasifikasi harus menggunakan dasar yang sama, yaitu dan konsisten. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah membuat klasifikasi itu tidak boleh menggunakan lebih dari satu prinsip atau kriteria. Jadi mengklasifikasikan dengan menggunakan lebih dari satu prinsip mencerminkan si pembuat klasifikasi tidak konsisten. Jadi pembuatan ini harus dengan konsisten. Kemudian selanjutnya klasifikasi harus sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Itu selanjutnya. Jadi salah satu syaratnya tadi. Maksud dari hukum ini adalah agar klasifikasi yang dilakukan benar-benar memungkinkan tercapainya dalam suatu tujuan dengan menangkap poin yang ditujukan. Kemudian yang E, yaitu klasifikasi harus dilakukan secara rapi, tidak boleh berantakan, acak-acakan, jadi harus tertata rapi untuk dapat memperoleh hasil yang memuaskan. Jadi klasifikasi dalam penyusunan harus dilakukan secara bertahap bab
bab terperinci dan menurut ketelitian yang tinggi, tanpa adanya tumpang tindih dan terlewatkan. Misalnya substansi tidak harus langsung dengan klasifikasi menjadi yang hidup, dan yang tidak hidup. Jadi harus teratur, harus bab itu kalau dalam suatu segi buku gitu, dalam segi konsepnya. Jadi sebelumnya substansi harus diklasifikasikan menjadi yang material dan ada yang non material. Baru kemudian substansi material diklasifikasikan menjadi yang hidup dan yang tidak hidup. Kemudian selanjutnya yang M, klasifikasi harus menggunakan kriteria yang jelas. Jadi tidak boleh yang tidak jelas. Jadi di sini syaratnya harus yang jelas. Alasannya mengapa? Karena digunakan untuk mendasari klasifikasi harus jelas, gitu, bukan ambigu. Misalnya kita dapat membuat klasifikasi mahasiswa berdasarkan panjang pendeknya rambut mereka. Janganlah kita memakai ukuran panjang pendek, sebab panjang pendek itu adalah relatif. Kalau orang sana mengatakan itu panjang, belum tentu kita mengatakan panjang. Di sana mengatakan pendek, belum tentu kita mengatakan pendek. Atau sebaliknya, kita yang mengatakan pendek, belum tentu orang mengatakan pendek. Jadi sebaiknya kita menggunakan ukuran yang pasti. Misalnya panjangnya langsung disebutkan 30 meter, pendeknya 0,5 cm, itu harus jelas. Jadi kita tidak boleh menyebutkan panjang pendek, tapi kita harus jelas berapa panjangnya, berapa pendeknya, berapa tingginya gitu. Kemudian yang terakhir, klasifikasi jangan menyederhanakan realita yang sebenarnya. Ini untuk apa? Jadi adalah supaya cara untuk membantu kita mengerti sesuatu. Oleh karena itu, maka kesederhanaan realita akan menimbulkan pengertian yang keliru. Misalnya, kita menggolongkan manusia menjadi dua kelas, yakni pandai dan bodoh, gemuk dan kurus, kaya dan miskin. Nah itu, jadi yang terakhir ini konsep klasifikasi, jangan menyederhanakan realita yang sebenarnya. Jadi itulah tadi tentang presentasi tentang konsep klasifikasi. Tapi dalam semuanya itu tadi, kesimpulannya adalah klasifikasi adalah pekerjaan untuk menganalisa, membagi-bagi, menggolong-golongkan dan menyusun pengertian-pengertian dan barang-barang menurut kesamaan dan perbedaannya. Kemudian penggunaan klasifikasi dalam berpikir sesuatu terlebih dahulu harus diselidiki terlebih dahulu lingkungannya dari suatu jenis sesuatu tersebut, kemudian baru menentukan lingkungan dan jenis sesuatu tersebut. Jadi jangan ceroboh untuk menentukan sesuatu. Jadi kemudian aturan-aturan penggolongan. Jadi ada penggolongan yang harus lengkap. Penggolongan harus sungguh-sungguh dalam memisahkan. Penggolongan harus menurut dasar dan garis yang sama. Kemudian penggolongan harus cocok untuk tujuan yang hendak dicapai. Itulah kesimpulan dari makalah pada saat ini, yaitu tentang konsep klasifikasi. Nah, jadi itulah tadi tentang makalah yang saya presentasikan tentang konsep klasifikasi. Sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam suatu kata-kata atau suatu penyampaian saya ada terdapat kesalahan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nanti jangan lupa setelah ini ketika nanti ada sesi pertanyaan, kami buka dengan beberapa pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Kita diskusikan permasalahan apa yang tidak kita pahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.